Oke, buat teman-teman kita sambil diskusi ringan ya. Jadi teman-teman sambil tanya jawab, misalkan sama temen, misalkan silakan Dede bertanya ke Kosim bertanya ke Dede apa yang terkait di materi ini. Itu. Coba apa pertanyaan, ada nggak pertanyaan untuk kali ini? Silakan tanya ke Dede. Nanti bisa ngejawab nggak? Tanya apa yang dipikirkan oleh Dede tentang materi ini. Kira-kira apa yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Kayak tadi, dibuat pertanyaan, saling tanya ya. Oke, tutup aja dulu bukunya. Ya. Kalau misalkan udah bingung, apa tuh namanya? Nggak tahu, waktu itu nggak tahu jawabannya, baru nanti dibuka. Ya. Ini juga masih bingung apa yang mau ditanyakan, itu kan, apa yang mau dijawab gitu kan. Ya. Contohnya gini, bagaimana cara untuk mendiagnosa, gitu aja. Yang simpel-simpel aja dulu gitu. Ya, pertanyaannya gitu, apa aja, misalkan kan kayak gitu. Kayak gitu. Coba saling tanya apa topiknya, itu sudah dibiasakan. Coba deh bertanya apa yang mau ditanyakan. Ya. Kita Sariawan itu. Iya, Sariawan itu harus jelas, maksudnya pertanyaan gimana gitu. Atau tanda-tandanya atau ciri-cirinya gitu. Ya. Kalau Sariawan mungkin ciri-ciri di lidah itu seperti apa? Tanyanya gitu. Mungkin itu. Nah, Sariawan itu maksudnya ciri-cirinya gitu. Sariawan itu kan masuk kategori panas dalam. Panas dalam. Biasanya itu di lidah itu putih. Agak putih lah gitu. Terus di ininya pinggirnya juga agak ini gitu kan. Agak berparit gitu. Berparit. Itu terus ada semacam retak-retakan gitu tengahnya gitu. Nah, kayak gitu. Sambil ini aja, piece to piece tanyain aja. Kalau teman-teman mau tanya juga ke saya juga apa-apa gitu. Berarti itu kalau di lidah, misalkan organ tubuh yang lain bisa dilihat gitu, semacam ada gangguan di ginjal atau gangguan di apa gitu ya, bisa dilihat dari lidah juga gitu kan. Sebetulnya kalau dalam apa tuh namanya peta lidah, kita sesuaikan dengan peta lidah sampai lari. Kalau nggak salah ini tidak ada pembahasan ke ginjal di sini ya. Oh, nggak ada ya. Nah, di sini. Oh, enggak. Oh, ada ginjal nih, ada nih di atas nih. Oh, berarti di pangkal lidah itu. Lidah itu ada ginjal. Di sini kita patokannya ini ya. Oh, patokannya itu. Oh iya. Patokannya ini nih. Nah, patokannya ini. Berarti kalau misalkan bermasalah semacam lambung itu menguning di tengahnya. Gitu kan ya. Untuk warna emang menguning atau gimana itu? Patokannya gitu kan. Semacam yang punya lambung gitu kan. Iya kan, ada yang menguning, ada yang putih gitu kan, ada yang ungu gitu. Itu pernah ketemu klien itu putih semua, putih, cuma pinggirnya tuh merah, cuma merah muda gitu, ada gitu. Itu semacam panas dalam atau memang ada keracunan dalam darahnya gitu kan, pernah lihat gitu. Kalau keracunan itu kan tadi sebetulnya di hitam. Nah, itu yang berbahaya. Nah, coba terangkan teman-teman bagaimana cara untuk mendiagnosa apa aja. Coba dia dulu. Ayo apa? Yang paling utama kita melihat klien dulu gitu. Terus klien. Apa? Terus dilihat dari apa ya, raut mukanya, terus bentuk warna mukanya pucat atau enggaknya gitu kan. Dari itu dilihat, kita wawancara gitu kan. Udah berapa lama sakitnya, terus udah berobat kemana aja, terus obat apa yang diminum, terus udah terapi sama siapa saja gitu kan. Langsung terus makan apa yang sering
dimakan, terus apa itu menyebabkan sakitnya itu atau enggak gitu kan. Kalau simpelnya itu Iya. simpelnya itu berapa simpelnya kan gitu kan ada dikelompokkan. Kalau dikelompokkan itu ada berapa? Itu ada 6 itu tadi dan pembahasan itu. Apa aja 6 itu? Masih yang teringat itu ya pertama kita melihat klien dulu gitu. Melihat ya yang kayak tadi dijelaskan itu kan. Yang kedua kita wawancara. Oke, betul. Wawancara. Dua tuh betul. Selanjutnya. Terus kayak yang ketiga dilihat dari struktur lidah gitu. Terus mata dilihat gitu kan. Kalau itu sudah masuk ke apa tuh? lebih ke intinya. Lebih ke inti apa tuh perpecahan dari diagnosis tersebut. Ada lagi. Ada 4 lagi cuman lupa. Menghirup. Yang menghirup ya. Menghirup ya. Jadinya kan menghirup terus selanjutnya adalah meraba. Yang meraba palpasi itu. Meraba ya. Itu meriuk, melihat. Itu dari wawancara. Wawancara terus cara dia berbicara. Cara dia berbicara. Nah, setelah itu kan baru dilihat apa tuh disimpulkan ya. Disimpulkan dari diagnosis tersebut. Nah, selanjutnya barulah ke teknik. Kalau teknik itu kan mau dari lihat dari mata, dari lidah. Nah, terus dari nadi, terus dari bau badan. Nah, itu dari rangkaiannya gitu. Pak. Mangga. Kurang nasi goreng nasi nepi, kan? Hah? Nasi goreng nasi nepi. Di mana? Kurang ya. Nasi goreng Watersari. Nah, coba teman-teman diterangkan lidah yang normal itu seperti apa? Ya tidak terlalu kuru, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis gitu kan. Terus? Ya jadi agak runcing lidahnya gitu. Nah ini. Terus apa lagi? Tidak kaku. Oke, terus? Warnanya merah muda. Rata. Iya rata itu. Terus nah, kesanggupannya langkah teman-teman cara untuk menghafal ini bagaimana yang akan dilakukan oleh teman-teman. Cara untuk menghafal ini, coba Dede dulu jawab. Cara untuk menghafal diagnosa lidah ini apa yang akan dilakukan? Harus terapi. Harus terapi seperti apa? Ini kan cara untuk menghafal. Cara untuk menghafal versi Dede bagaimana? Apa yang dilakukan ke depan mulai dari hari ini ke depan? Lempar Kosim, apa yang akan dilakukan? Yang paling pertama mungkin kita membaca dulu pengertian lidah itu apa kan, semacam kasusnya apa, misalkan susah warnanya langsung di lapangan kita sering mungkin melihat teman atau kerabat lah menjulurkan lidahnya biar kita tahu mendiagnosanya supaya apa gitu kan. Nah, itu atau klien ya. Klien. Jadi sesering mungkin kita melihat lidah sama siapa saja gitu. Berapa waktu yang
bisa ditentukan untuk bisa menghafal ini? Kalau masalah waktu sih ya kita kalau mungkin sering melakukannya mungkin agak cepat, mungkin cepat. Kalau kita lambat melakukan mungkin lambat juga. Yang paling utama sih kita sering melakukannya gitu. Nah, dengan sering melakukannya itu berapa waktu yang dibutuhkan? Waktu yang dibutuhkan mungkin 2 kalau bulan. 2 bulan juga agak mungkin nggak langsung bisa 2 bulan juga kalau semuanya itu kan banyak. Yang ini juga. aja, yang ini aja, Yang ini aja. yang ini aja. Yang ini aja. Kita berbicara dengan Yang ini yang ini berapa waktu yang dibutuhkan? yang mungkin Sebulan. sekitar Bulan, sebulan, paling sekitar 2 bulan atau 3 bulanan 3 gitu. bulanan. Harus ini ya. Harus pasti gitu. Harus pasti. Oh, Harus pasti. Karena itu menjadi nanti satu program kepada pemikiran kita. Iya. Coba ditentukan dulu dalam diri 3 bulanan. 2 bulan. 2 bulan ya, ini 3 bulan, ini 2 bulan. Nah, dalam 3 bulan ini hari-hari untuk menentukan dan bisa meyakinkan diri sendiri untuk bisa hafal Iya. dan bisa mendiagnosa apa hari-hari yang akan aktivitas dilakukan itu. Ya kita ya yang seperti tadi kan kita membujuk orang lain supaya mau melihat lidahnya gitu kan, kalau bisa mau teman atau sahabat atau keluarga gitu kan. Kan kalau kita sering melakukannya ya kita pasti akan paham gitu kan. Kalau misalkan dari apa yang bisa diberikan bukti Ya. untuk bisa membuktikan bahwa Mang Kosim ini bisa menghafal itu dengan cara waktu 3 bulan. Apa yang mau dikasih buktinya kepada saya Ya. untuk bisa menghafal tersebut? Apa yang nanti dikasih bukti ke saya bahwa Mang Kosim itu melakukan hal itu? Iya. Maksudnya bukti udah hafal semua atau Bukti keseharian gitu? Bukti kesehariannya Sehariannya. proses tersebut. Ya mungkin bisa dengan dipoto orangnya. Nah kita lihat. Ya, selanjutnya. Nah langsung kita hafal. Yang keduanya mungkin ya mungkin itu kita dipoto dulu sih. Langsung di diagnosa, dicocokkan sama pembahasan yang ini gitu kan. Jadi kita jadi paham gitu. Adakah jalan alternatif lain untuk lebih menghafal, Apa mungkin lebih cepat atau lebih apa gitu? Ada nggak jalan alternatif? Ada jalan alternatif lain. Apa? Kita membuat poster lidah di kamar atau di mana? Paling utama di kamar atau di mana? Jadi warnanya sama keterangannya kita lihat. Kan kalau di kamar sering mungkin kita masuk ke kamar lihat. Jadi kita sering mungkin gitu kan. Jadi rencana sih mau dibikin poster gitu. Oh, dibuat poster. Jadi semacam ini ya ditempel di dinding. Ntar kita mau masuk kamar lihat gitu kan. Jadi kalau sering melihat itu insya Allah cepat menghafal gitu. Oke, kalau jadi apa caranya? Jalan alternatifnya apa untuk bisa menghafal, dan serta apa yang mau dibuktikan? Dipoto orangnya, lihat lidah. Fotonya dikemanain? Disimpan di dinding. Harus di print dulu tuh. Iya, aduh. di print. Kalau orangnya banyak berarti nempelnya banyak Iya. gitu. Nah, kalau misalkan disimpan di dinding, apakah saya tahu prosesnya? Belum tentu. Belum tahu. Itu berarti harus
Untuk harus disetorkan. Iya. Disetorkan berarti kan Iya. melalui di satu contoh di WA Group, Iya. ya kan. Nah, gitu kan langsung aja kan. Ini lidahnya cepret foto posting. Oh ini nih dengan keluhan ini gini-gini gitu kan. iya. Gitu supaya teman-teman juga jadi tergugah gitu Iya. kan. Oh dia udah bisa apa tuh deteksi lidah gitu Oh. kan. Nah itu menjadi satu buah spirit gitu buat teman-teman yang lain. Iya. Gitu. Itu paling cepat tuh biasanya kan di menurut Kang Iman apa benar di poster dilihat dulu terus atau itu Salah satunya itu. ya. Salah satu itu. Iya. Sama juga teman-teman ketika teman-teman ingin menjadi orang sukses, Heeh. orang yang sukses atau memang kategorinya lebih ke spesifik. Iya. Misalkan Dede nih satu contohnya. Iya. Dede ingin mewujudkan dalam kehidupan Dede itu seperti apa dalam kehidupan? Apa perencanaannya kehidupan dari hari ini ke depan? Perencanaannya itu harus apa? Harus dalam diri kita itu harus jelas loh. Iya. Harus jelas. Jangan kayak abu-abu. Jangan abu-abu tuh nggak jelas loh tujuan hidup kita itu apa gitu. Nah, tujuan kita itu bisa kita gambarkan ke proyeksi gambar tersebut agar diingat menjadi satu buah tujuan kita. Satu Mang Kosim, apa sih keinginan masa depan Mang Kosim? Yang paling utama sih ya mungkin semua orang juga ingin kehidupannya lebih bagus lagi, yang paling Ya. utama kan. Ya langkah-langkahnya mungkin seperti sekarang ini kita ikutan terapi gitu. Contohnya lebih bagus itu apa? Bisa dicontohkan lebih detail lagi. Contohnya itu apa? Ya semacam saya kan dulu kan nggak ngerti itu nggak bisa lah terapi bekam atau terapi refleksi atau terapi lintah dengan cara Itu. dengan cara sharing kayak gini kan kita jadi tahu gitu untuk bekal masa depan saya. Jadi kalau kita punya ilmu kita nggak berat di bawahnya gitu ya artinya. Jadi gini, artinya kalau teman-teman itu harus jelas itu gini. Apakah teman-teman misalkan ke depannya mulai hari ini seperti ingin berumah tangga, ingin punya mobil, ingin punya rumah, atau mau haji, Iya. atau apa, Iya. itu harus jelas. Atau saya ingin punya penghasilan dalam sebulan 5 juta. Saya ingin penghasilan sebulan 10 juta. Nah, itulah targetnya. Apakah dalam setahun ini saya ingin menggapai misalkan kembali motor baru. Iya. Nah, itulah maksudnya tujuan-tujuan teman-teman itu harus seperti itu. Gitu kan. Kalau yang tadi ada pembahasan seperti itu sudah jelas. Iya. Tapi harus dikerucutkan lagi. Dikerucutkan lagi. Ya, dikerucutkan lagi ya. Apa keinginannya gitu kan? Kalau Keinginannya. yang paling utama ya mungkin Jangan Cari- mungkin, iya. harus Iya. jelas ya. Harus jelas karena itu akan ditempel di dinding atau misalkan teman membuat gambar lalu ditempel. Nah, Nah, yang utama yang paling utama yang diinginkan minimal 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Jadi gini ya, ada yang jenjang 1 bulan ini, Ya. ada yang jenjang 1 tahun ke depan, ada yang jenjang yang memang ini panjang, gitu ya. Nah, ini kita bahas yang pendek, jenjang per bulan dan jenjang per tahun. Paling utama ya cari pendamping saya. Itu Oke. Terus yang bukan mungkin ya. Yang kedua udah pasti cari penghasilan lebih. Ya, cari penghasilan lebih. Terus ketiga ya ilmu terapi saya semakin berkembang gitu. Kalau dituangkan di gambar, apa yang akan digambar? Oh, yang digambar. Kalau digambar, gambar itu bisa teman-teman ngambil di internet, di print atau dilukis sesuai dengan keinginan teman-teman. Gitu. Apa yang mau dilakukan? Apakah mau diambil dari internet? Apakah mau dilukis?
seperti apa gambarnya kira-kira? Gambar. Kalau gambar sih mungkin nggak bisa diprediksikan ya gitu kan kalau gambar. Cuman keinginan itu ya seperti itulah gitu. Yang Coba tadi. sekarang buka di internet, kita sambil praktek ya. Ya. Ini untuk apa itu? Menjadi satu buah tujuan buat teman-teman, Ya. pilihan buat teman-teman dibuat sekarang dipilih. Kalau mau bentuk rumah seperti apa bentuknya, kalau misalkan pendamping seperti apa, misalkan wajahnya, tingginya itu harus didetilkan, ya, gitu. Nah nanti gambarnya tersebut bisa ditempel di dinding gitu kan, supaya jadi gini, supaya menjadi motivasi kita, gitu kan, kita semakin apa ya, semakin gigih, semakin kuat. Saya sebetulnya punya cerita sebelum teman-teman bertanya seperti ini. Saya dulu punya impian bahwa saya ingin mengajar di satu buah tempat dengan siswa yang banyak, ya, mulai dari kelas 4 sampai bisa mengajar. Waktu itu sama posisinya saya sebagai terapis seperti Mak Kosim gitu kan, Kosim ya, sama. Di situ saya berpikir ingin mengajar, ingin menjadi seorang trainer. Apa sih yang harus saya gambar? Nah kan gitu kan. Nah yang saya gambar adalah satu buah, saya ambil satu buah kertas, kemudian saya gambar di depan sambil saya mengimani, sambil meyakini bahwa ini pasti akan terjadi, gitu kan. Nah, kita gambar bahwa saya lagi berdiri di depan, itu ada semacam ada gambar, ada whiteboard, kita lagi menerangkan, dan di depannya adalah siswa yang banyak. Dan itu sebetulnya dalam proses tersebut yang saya rasakan dalam kurun waktu 7 sampai 1 tahun itu tercapai, gitu kan. Dan waktu itu uang pun hasil dari terapi, bayangin ya, uang hasil dari terapi, uang dari hasil terapi 50.000, 100.000, 30.000, pokoknya sisa makan ya, sisa makan saya kumpulin, terus saya bayarkan sertifikasi ke satu buah lembaga agar saya bisa menjadi instruktur dengan nominal waktu itu kisaran dulu loh, sekitar 3 juta dulu tuh. Terus tahun berapa itu? Itu kalau nggak salah sekitar tahun 2017 2016 saya membayar untuk satu buah pencapaian instruktur saya itu dengan nilai 3 juta, dengan hasil pengumpulan dari mulai dari 10.000, 20.000, 30.000 saya bayar, gitu kan. Tapi saya yakin saya pasti bisa menjalankan ini ketika saya dikasih lisensi, kasih mandat bahwa saya bisa mengajar. Waktu itu saya ngajar hipnotis, gitu kan. Nah di suatu lembaga langsung saya bergerak mencari, dan di situ nggak lama, beberapa bulan uang saya kembali, bahkan lebih. Saya dapat kelas waktu itu di Depok dengan langsung mengajar pertama 5 orang, langsung 7 orang, gitu kan. Nilai itu waktu itu harganya satu orang itu 1 juta. Kalau udah 7 orang itu 7 juta. Dan uang tersebut itu ketika saya keluarkan ke lembaga tersebut, uang saya itu langsung kembali lagi, nggak lama, gitu kan. Nah, dan di situ tuh langsung tercipta bahwa ini tuh satu buah pencapaian ketika kita sungguh-sungguh. Nah teman-teman juga harus jelas
gitu ya, harus jelas pencapaian keinginannya apa gitu, supaya teman-teman ada goalnya. Goal itu kan tujuan, Iya. tujuan ya, apa yang mau dituju. Kemudian lakukanlah setiap hari, kegiatan setiap hari. Kegiatannya apa? Untuk mencapai goal ini kan harus dilakukan. Iya. Misalkan kita ingin dapat rumah baru, Iya. satu contoh, dengan nilai misalkan 500 juta. Apa sih yang mau harus kita lakukan? Atau misalkan kita mau menjadi pemain bola misalkan ya, berarti kan kita harus berlatih ya kan. Kalau menjadi pemain bola, berarti kalau kita ingin membeli rumah baru, Ya, apa yang harus dilakukan? bekerja Berarti keras, bekerja usaha. keras kan, usaha. Nah, dalam bekerja keras itu kita punya waktu dalam sehari itu berapa? 24 jam. 24 jam. 24 jam dibagi berapa? Ketika kita tidur, ketika kita mandi, ketika Bagi 3. ya kan? Sisanya berapa? Rata-rata kerja itu adalah 8 jam. 8 jam. 8 jam juga nggak full. Ada potongan dari istirahat gitu kan. Apakah dalam 8 jam, dalam 1 bulan mampu nggak kesana? Nah, kita harus yakin. Karena rezeki itu ada yang tidak diduga, ada yang kita duga. Diduga-duga gini, kita mau terapi besok nih, itu sudah diduga. Kalau rezeki tidak diduga, kita gak tahu menau, tiba-tiba ada telepon, saya mau terapi ini, tiba-tiba dia membayarnya lebih, 500.000, 1 juta, itu kan luar logika. Iya. Itu kan. Tapi itu juga sudah pernah sama saya, sama Kak Karso, saya dibayar 1 juta satu kali terapi, pernah. Kalau logika itu kan, ngapain orang kok bayar mahal itu kan. Nah seperti itu. Saya juga pernah ngajar sekali, ngajar sampai 10 juta pernah. Gitu. Jadi menurut saya juga teman-teman harus punya keyakinan bahwa rezeki itu ada yang tidak diduga, ada yang juga kita sudah duga, gitu kan. Nah, jadi teman-teman di sini karena sebagai kewajiban saya juga di sini ada membina teman-teman, yaitu selain berbicara tentang terapi, bagaimana teman-teman juga bisa mempunyai mental yang kuat, berkarakter yang bagus ya, mempunyai leadership, mempunyai bisnis yang unggul gitu. Nah, tujuannya itu harus jelas sehingga menjadi karakter. Jadi apa yang kita lakukan ini setiap hari itu menjadi karakter. Satu contoh misalkan Dede ya, Dede belajar komputer mulai dari hari kemarin, itu jadikan karakter, jadi kebiasaan. Pagi-pagi ke sini, ya sore pulang, biasakan itu menjadi karakter. Jangan dibuat menjadi ini adalah beban, ya dibuat ini kita mencintai pekerjaan ini, gitu kan. Nah kalau kita misalkan menjadi beban, contohnya saya udah beberapa kali pindah-pindah kerja karena merasa diri saya menjadi beban, otomatis saya tereliminasi dengan keadaan. Entah saya kerjanya kurang bagus atau sayanya yang nggak betah kemudian keluar. Nah tapi kalau kita sudah cinta terhadap pekerjaan kita, serasa kita itu nggak kerja, serasa kita tuh enjoy aja, menikmati gitu kan. Nah jadi keenjoyan kita, kecintaan kita terhadap pekerjaan kita menghasilkan pundi-pundi rupiah gitu. Nah, jadi di situ kita harus paham bahwa kita itu harus punya mindset, goalnya dulu tentukan. Setelah itu buatlah karakter. Karakter itu yang kita lakukan setiap hari. Nah, goalnya ada, karakternya ada, kemudian nantilah sampai ke tujuan. Kan gitu. Bagaimana prosesnya kalau tidak kita lakukan setiap hari? Setiap saat, setiap hari kita tidak lakukan untuk menggapai goal tersebut. Ya nggak akan tercapai itu. Akan mungkin agak sedikit ya. Mungkin bisa, ada kemungkinan, tapi kemungkinan besar enggak. Kemungkinan enggak. Iya. Karena orang itu tidak ada kejelasan impian. Gitu.
daripada misalkan Dede atau Kak Kosim ini berbicara tentang kayak gitu. Saya pengen punya misalkan motor baru, ketimbang orang yang gak mimpi, orang yang gak berusaha. Orang yang gak berusaha itu ada kemungkinan bisa iya dapat, bisa tidak, karena memang impiannya juga gak ada, keinginannya juga gak ada. Kalaupun dikasih juga belum tentu diterima. Itu kalau dikasih loh. Ada juga orang yang memang gak mau, misalkan dia dikasih walaupun gratis tapi gak mau. Ada juga yang kayak gitu. Contohnya kita misalnya, kita memberikan terapi kepada orang lain gitu kan, dengan bansos gitu kan, udah kita gratisin, gak bayar, ada juga loh yang gak mau, kan seperti itu. Nah, bedanya seperti itu. Ternyata itu termasuk juga mental. Jadi mental kita mulai hari ini teman-teman dibuat, saya pengen nanti minggu depan teman-teman harus ada kesimpulan, dibuat gambarnya. Kalau misalkan teman-teman, saya pengen mobil, saya pengen rumah tangga, saya pengen rumah misalkan, ya buat aja kayak keluarga berencana di sini. Misalkan di belakangnya rumah besar, di depannya kita ada anak 2, terus di sini tuh ada gambar wanita, di depannya ada mobil, gitu kan. Terus di pinggirnya ada usaha, entah toko, entah apa gitu kan. Nah, itu digambar. Pokoknya gambarlah yang terbaik. Mau teman-teman ngambil dari internet, mau ngambil dari digambar desain sendiri, gitu. Itu ada 2 cara. Caranya teman-teman nanti bisa digambar, disimpan di kamar ya, setiap hari bisa dilihat. Atau caranya ketika sudah digambar itu dilipat-lipat, kemudian dibungkus serapat-rapatnya. Tapi bukan untuk membungkus ini. Jadi itu disimpan ke dalam laci, tapi jangan hilang. Ya. Dan pikiran kita fokus semuanya, saya bukan membungkus ini, tapi saya mengikat hati saya, pikiran saya untuk mencapai tujuan saya. Kita simpan dan ingat, gambarnya itu langsung divisualkan, gambar tersebut kita masukkan ke dalam pikiran kita. Tapi kalau misalnya teman-teman belum mampu hal itu, silakan digambar saja, gambar lalu ditempel. Itu namanya adalah my dream. Ada satu buah impian. Impian gimana kita harus mencapai impian tersebut. Gitu. Nah, bagaimana nanti perubahannya? 1 bulan, 2 bulan, apa yang nanti tercapai? Apakah misalkan pencapaiannya penghasilan meningkat? Apakah misalkan kesehatan saya meningkat? Apakah misalkan saya lebih dekat dengan seseorang? Atau misalkan bisa saja tahun depan kita dapat jodoh, gitu kan? Nah, yang penting kita masukkan dulu ke my dream. My dream itu harus jelas. Karena pikiran manusia ini tidak bisa main-main. Tidak bisa main-main kayak gini. Ya tahun depan mah tahun depan aja lah, gimana tahun depan gitu kan. Apa yang kita kasih ya kita terima aja gitu dengan sesuai rezeki kita. Itu kan istilahnya gak ada tujuan. Yang gak ada tujuan dalam kehidupan sehingga tidak mempunyai goal dalam tujuan. Padahal untuk menggapai satu buah orang yang mahir, orang yang profesional itu membutuhkan waktu, membutuhkan profesionalisme, membutuhkan karakter yang jelas. Ya. Kalau misalkan kita belajar tetapi kita tidak profesional, tidak kompeten, apakah kita akan dianggap sama mereka? Gitu kan? Nah, seperti itu. Anggapan orang itu ketika melihat kita adalah satu bukti. Satu adalah bukti dokumen, kedua adalah bukti dari fisiknya ada. Nah, ketiga adalah dari keterampilan dan wawancara kita.
itu yang nanti dilihat sama orang lain. Mau apapun itu tetap. Kita misalkan beli motor, motornya ada, tapi kalau misalkan polisi nanyain STNK-nya, dokumen bukan? Iya. Kalau kita tidak bisa nunjukin, Tidak. ya ditilang kan. Ditilang. Walaupun motor kita, ya sama. Kalau misalkan udah belajar, terus nggak punya sertifikat, nggak punya ijazah, apakah akan dianggap ketika kita bekerja? Nggak diterima. Ya. Sama. Terus keterampilan dan wawancaranya, betul nggak ini punya skill? Nah, inilah komponen kita supaya bisa harus pegang, kemudian masukkanlah pada impian kita. Tuh. Saya jujur di awal itu sudah membuat impian-impian, ya, seperti saya bermimpi punya lembaga, punya LKP, punya CP. Sekarang tahun kemarin juga saya berpikir bagaimana cara saya punya yayasan, bagaimana cara punya perkumpulan. Alhamdulillah kan sekarang sudah tercapai, yayasan sekarang udah proses gitu. Nah seperti itu. Jadi teman-teman juga saya harap di sini nanti minggu depan, walaupun gambarnya sudah ditempel, Ya. tapi teman-teman dipoto. Fotonya nanti bisa di-share secara langsung. Bisa ke saya atau ke Kang Karso ya, dikirim sebagai bukti bahwa kita tuh udah melakukan. Gambarnya dipoto sambil di selfie. Nah, berarti dream kita itu sudah jelas. Nah, sehingga teman-teman bisa mengimplementasikan bahwa oh dream ini tuh yang saya akan capai ini dalam tahun ini ke depan itu ini loh. Gitu. Sehingga pikiran kita, rasa kita menjadi satu buah karakter untuk mencapai goal. Gitu. Dan otomatis dalam hukum pikiran adalah law of attraction. Apa yang kita pikirkan itulah nanti yang akan terjadi. Nah, kalau nggak dipikirkan terjadi nggak? Iya. Enggak, karena gini, hasil pemikiran hari ini, nah besok yang akan terjadi. Kalau kita misalkan janjian, ini janjian ya dari awal-awal. Dari awal-awal sejauh-jauh hari kita ketemu di sini udah janjian ya? Udah janjian kan? Udah janjian. Nah ini kan hasil dari perputaran kemarin. Jadi sebetulnya tidak ada yang kebetulan. Kita tuh sudah didesain. Hasil pemikiran-pemikiran kita menjadi hari esok, entah lusa, entah kapan itu terjadi. Nah makanya dream ini penting tuh buat teman-teman. Jadi tetap harus semangat bahwa impian ini bisa tercapai asal teman-teman mempunyai karakter yang memang karakternya di posisi tersebut gitu. Karakter misalkan pemain bola berarti karakternya ada karakter seorang terapis ya, dia menjadi profesional terapis ya, atau misalkan karakter menjadi seorang instruktur. Misalkan ya Dede, misalkan karakternya dia menjadi satu orang administrator ya, bagian administrasi, pegang komputer, IT dan segala macam, jadi lakukan gitu kan. Walaupun di sini misalkan udah selesai nih, buka-buka lagi di rumah gitu kan, sambil ditulis, apalagi sambil dihafal gitu kan, atau buka-buka lagi misalkan di rumah, di Google, di YouTube tentang ini gitu kan. Jadi belajar itu harus mengakar dalam diri gitu. Nanti kalau udah berjalan dan lahir dan menggapai keinginan teman-teman, yang dapat menikmati adalah teman-teman sendiri. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sanggup pak teman-teman minggu depan kita ketemu lagi di di materi selanjutnya, tapi teman-teman sudah memfoto gambar dengan teman-teman. Jadi mulai hari ini silahkan ditentukan gitu ya. Terserah teman-teman mau berapa nih. Tapi kan saya itu banyak misalkan keinginannya gitu. Terserah misalkan mau 2 foto, mau 3 foto. Kalau misalkan keinginan itu dalam satu foto itu dibingkai nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dibingkai. Gitu. Jadi supaya teman-teman ini jelas gitu kan, hati dan pikiran teman-teman itu jelas arahnya itu mau dibawa kemana gitu.
Kalau kayak Dede misalkan, saya pengen penghasilan misalkan 3 juta sebulan, atau misalkan ya, uang aja gitu. Saya tahun 5 bulan ke depan saya mau beli HP baru, dibuat aja gitu kan, gitu. Ini perencanaannya kan kata tadi kan ada yang per bulan, ada yang per tahun, ada yang memang masa depannya panjang banget. Seperti orang yang rumah tangga atau di rumah, itu kan jangkanya panjang. Silakan itu dibuat pos-pos potongnya. Ini masa pendek, ini masa 1 tahun, ini masa depan gitu. Nah, supaya teman-teman bisa mengkerucutkan pikiran dan hati. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di malam kali ini, dan semoga teman-teman bisa mencerna semuanya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup saja ya. Waalaikumsalam.